Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 1 Matematika Dasar ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi fungsi linear dan fungsi polinomial. Sebelum kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama, nama saya Muhammad Abian Aufazari dengan NIM 1324003. Nama saya Mirjili Sadat dengan NIM 1324010. Nama saya Alia Zahra Ramadhani dengan NIM 1324011. Nama saya Arska Gunugraha dengan NIM 1324017. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Oke, jadi saya Rizky dengan Amir akan mempresentasikan tentang fungsi linear. Next. Pengertian fungsi. Fungsi adalah salah satu konsep dari matematika dan setiap ilmu kuantitatif pada dasarnya. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain, yaitu kodomain. Fungsi linear. Fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Fungsi linear juga disebut dengan persamaan garis lurus atau PGL. Oke, jadi ini adalah bentuk rumus dari fungsi linear, yaitu Y sama dengan mx plus c. Y koordinat sumbu Y, M gradien atau kemiringan garis, X untuk koordinat sumbu X, dan C untuk konstanta. Konstanta M, Y dan X merupakan variabel yang selalu berubah nilainya, sedangkan M dan C merupakan konstanta yang selalu bernilai tetap. Nilai M terdapat 4 kemungkinan, yaitu untuk positif, jika nilai E positif, maka garis lurus condong ke kanan, dan untuk negatif, jika nilai M negatif, maka kurva garis lurus condong ke kiri. Untuk nilai 0, jika nilai M sama dengan 0, maka kurva garis sejajar dengan sumbu X. Jika tertentu, jika nilai M tidak tentu, maka kurva garis sejajar dengan sumbu Y. Konstanta C. Konstanta C adalah penentu titik potong, memiliki 3 kemungkinan, yaitu jika bernilai positif, maka titik potong sumbu Y positif. Jika bernilai negatif, maka titik potong sumbu Y negatif. Dan jika bernilai 0, maka titik potong tersebut berada pada titik pusat sumbu. Oke, di sini saya akan melanjutkan menggambar kurva linear. Yang pertama, ambil 2 titik uji sembarang sebagai nilai X. Cari nilai Y dari masing-masing nilai X tersebut terhadap persamaan fungsi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pasangkan kedua nilai X dan Y menjadi A dalam kurung X1, Y1 dan B dalam kurung S2, Y2. Yang keempat, letakkan kedua titik pada koordinat kartesius. Yang terakhir, hubungkan kedua titik sehingga berbentuk garis lurus fungsi linear tersebut. Catatan, dalam menggambar lurus hanya diperlukan 2 titik yang dihubungkan sehingga hanya perlu 2 titik uji. Ini adalah contoh gambarkan grafik fungsi Y. Nah, ini untuk contoh gambar grafik fungsi, yaitu soalnya Y sama dengan 2X min 1. Untuk melakukannya itu titik uji A, X sama dengan 1, berarti kita tinggal masukin rumus dari ini ya, 2X min 1. Jika X nilainya 1, berarti X ini tinggal ubah jadi 1. Jadi hasilnya 1. Dan seterusnya. Dan jika udah ketemu, maka koordinatnya akan menjadi ini. 23 sama 1 dan 1. Next. Penentuan persamaan garis. Penentuan persamaan garis dapat dilakukan jika diketahui minimal 2 titik pada kurva tersebut. Jika kurang dari 2 titik, kita tidak dapat membentukkan persamaan garis tersebut, kecuali diketahui gradien garis tersebut. Nah, untuk rumusnya, jika diketahui 1 titik, yaitu X1 dan Y1, maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Jika diketahui 2 titik, ya X1, Y1 dan X2 dan Y2, maka rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dalam kurung X dikurang X1. Ini pertemuan 2 kurva. Pertemuan pada 1 titik, kondisi ini dapat terjadi jika gradien kedua garis berbeda. Pertemuan pada setiap titik, kondisi tersebut dapat terjadi jika kedua garis berhimpitan atau nilai M dan C sama. Yang tiga, tidak bertemu pada 1 titik pun. 2 garis tidak dapat bertemu jika kedua garis tersebut sejajar, yaitu nilai M sama tetapi nilai C berbeda.
Ini untuk mencarinya bisa melakukan eliminasi atau substitusi. Jadi untuknya itu cara kayak ini soalnya kan Y sama dengan 3X min 2 dan Y sama dengan X tambah 4. Penyelesaiannya itu kita tinggal masukin jadi 3X min 2 sama dengan X tambah 4 sama dengan 2X sama dengan 6. Ini kenapa? Karena ini X-nya dipindahin. Dan min 2 ini dipindahin ke kanan jadi 6. X sama dengan 3 karena 6 dibagi 2. Dan ini kita tinggal masukin ke soal ini. Karena X-nya udah ketemu 3, jadi kita tinggal masukin ke sana. Dan hasilnya 3,7. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli di berbagai tingkat harga. Ini adalah contoh dari grafiknya. P sebagai sumbu Y, ini harga barang, dan Q sebagai sumbu X yaitu jumlah barang, dan D adalah yang garis ini adalah kurva permintaan. Next. Ini ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Kurva ini dimulai dari bawah lalu ke atas. Titik keseimbangan pasar dibentuk dari dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran, terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan terjadi ketika kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.